Selamat sore sahabat Jiksi dimanapun kalian berada. Hari ini Jiksi sangat berbahagia sekali bertemu dengan salah satu alumni Jiksi. Ya, waktu itu saya bertemu dengan Dinda ini untuk mengikuti pelatihan siap kerja, dan Dinda ini adalah salah satu alumni dari Universitas of Indonesia jurusan keperawatan. Nah, dia datang bergabung dengan kita, dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa Dinda ini mencapai banyak prestasi-prestasi. Mungkin prestasi-prestasinya itu perlu kita korek dulu ini, biar Dinda ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat Jiksi dimanapun berada sekarang. Dinda, selamat sore Dinda. Selamat sore Pak Rudi dan Jiksi semuanya. Apa kabar Dinda? Baik, alhamdulillah. Pak Rudi apa kabar? Baik, selalu baik ya. Kita harus bersyukur karena kita baik bisa ketemu, bisa ngobrol ya begini ya, Dinda ya. Iya, nah, walaupun online nggak apa-apa ya. Walaupun online kita masih bisa ngobrol ya. Oke. Iya. Dinda, waktu kamu ikut pelatihan siap kerja, setelah pelatihan siap kerja, berapa lama kamu dapatkan pekerjaan setelah itu? Aku lupa inget deh. Tapi kalau nggak salah, kurang dari sebulan aku langsung dapat kerja di rumah sakit, di suatu rumah sakit swasta di Bogor. Dan ya, rumah sakit itu sekarang yang tempat kamu bekerja sekarang, atau pindah lagi dari rumah sakit tempat kamu? Enggak, akhirnya sesuai dengan saran Pak Rudi, nggak boleh lama-lama di suatu tempat kerja, jadi saya memutuskan pindah untuk ke tempat kerja yang lebih baik, lebih lebih punya visi dan misi yang sama dengan apa yang saya bawa gitu. Oke, itu menarik ya, menarik. Jadi memang kalau kita mencari pekerjaan itu jangan asal mencari pekerjaan. Jadi visi dan misi perusahaan itu memang harus sejalan dengan visi misi kita yang mencari pekerjaannya. Betul. Nah, Dinda, setelah kamu ketemu visi yang sama, bagaimana kamu kerjanya waktu itu? Apakah menyenangkan ataukah semangat, antusias, bagaimana setelah ketemu visi yang sama? Ya, setelah saya ketemu dengan rumah sakit atau tempat kerja yang sesuai visi dan misi saya merasa lebih lebih ikhlas kerjanya karena standarnya sesuai, tujuannya sesuai. Jadi kita ketika kerja itu bukan hanya ya udah datang kemudian melakukan kewajiban kita terus pulang kemudian mendapatkan gaji, nggak seperti itu. Tapi ada kepuasan dari diri kita untuk ternyata saya kerja benar dan bermanfaat loh untuk orang banyak, seperti itu Pak yang dirasakan. Jadi lebih lebih ikhlas dan lebih puas juga sih dengan apa yang dilakukan. Oke, jadi sebenarnya itu yang dikatakan kepuasan dari pekerjaan ya. Jadi kita tidak hanya puas dari gajinya saja, tetapi pekerjaan yang kita emban itu ya. Oke. Nah, kamu kan seorang perawat ya Dinda ya? Iya betul Pak. Oke, aku juga dulu perawat loh. Nah, tapi saya bukan jurusan sama kita. kamu. Cuman saya kabur dari perawat. Ya kamu masih setia sama perawat kan itu. Jadi kita beda sebenarnya. Tapi walaupun beda sebenarnya kita masih mempunyai visi yang sama kok tentang dunia keperawatan. Nah, kamu melihat dunia keperawatan itu semakin hari semakin bagaimana sih? Sebenarnya adakah perkembangan, adakah kemajuan dunia keperawatan? Sorry saya potong dulu ya Dinda ya. Waktu di zaman saya, waktu di seorang perawat, memang yang saya rasakan bahwa perawat itu sebenarnya sepertinya masih kurang dihargai. Itu yang saya rasakan ya waktu zaman saya, sehingga saya tukar jurusan langsung gitu loh. Nah, tapi saya ingin tahu zaman semakin kesini itu dunia perawatan itu gimana, Dinda? Oke, iya. Dari zaman dulu sebenarnya mungkin kalau profesi yang terkenal di dunia kesehatan itu lebih ke dokter ya Pak ya, dan banyak banget stigma masyarakat yang mengatakan bahwa misalnya perawat itu adalah pembantu dokter seperti itu. Nah, stigma itu sampai sekarang masih ada, tapi dari perawatnya sendiri sekarang itu sudah ada perawat profesi atau nurse Pak disebutnya, yang sejajar dengan dokter umum tingkatan pendidikannya. Jadi S1 dulu kemudian profesi, itu mendapatkan gelar nurse gitu. Nah, tapi alhamdulillah makin kesini makin baik pandangan masyarakat terhadap perawat, karena dari nurse itu menunjukkan juga apa nilai profesi mereka gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya stigma dari masyarakat itu kita nggak bisa kontrol, perawat nggak bisa kontrol. Masyarakat memandang perawat itu seperti apa itu kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita menunjukkan jati diri kita sebagai perawat yang profesional, yang melayani dengan hati dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, seperti itu Pak.
Kalau bahkan banyak orang yang belum tahu kalau keperawatan itu sudah ada S3-nya, sudah ada profesor, doktornya, itu banyak sekali yang belum tahu gitu. Jadi mereka melihat hanya perawat itu adalah orang yang tukang suntik, tukang ngasih obat, tukang ngasih makan pasien-pasien yang sakit kayak gitu. Padahal di dalam profesi perawat itu jenjang pendidikannya itu ada sekali, apalagi sekarang kan sudah ini ya, sudah terbuka peluang kerja di ASEAN. Jadi perawat Indonesia tuh banyak sekali dibutuhkan di negara lain, di Jepang, di Australia, di Amerika. Itu banyak perawat Indonesia yang berkarir di sana dan sangat-sangat dihargai gitu. Karena salah satu ciri khas perawat Indonesia adalah ramah. Kemudian mau mendengarkan dan mau membantu pasien dengan sepenuh hati gitu, Pak. Beda dengan perawat-perawat yang atau karakteristik dari negara-negara lain. Jadi banyak sekali dari luar negeri itu memanggilnya tuh dari kita, dari Indonesia kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik sih, Pak. Ya, jadi itu sih stigma itu yang saya rasakan waktu saya jadi seorang perawat dulu, bahwa begitu kuat stigma masyarakat bahwa perawat itu hanya pembantu dokter. Jadi kalau dibilang setuju dengan yang kamu katakan tadi, bahwa kalau di dunia kesehatan itu hanya dikenal ya hanya dokter, begitu. Jadi memang semakin hari sudah mulai kelihatan jalurnya masing-masing ya. Jadi perawat mempunyai jalurnya dan dokter juga mempunyai jalurnya. Nah, waktu di zaman saya dulu itu jalurnya tidak jelas, sehingga kadang-kadang ya kalau lama-lama saya di dunia perawat, itu yang pemikiran saya dulu ya. Kalau lama-lama saya di dunia perawat, mental saya bisa rusak gitu loh. Karena memang perlakuan kita pun berbeda. Tapi syukurlah sekarang ini sudah ada perbedaan ya, bahwa perawat mempunyai jalurnya sendiri, jalur karirnya sendiri, dan dokter juga memiliki jalurnya sendiri. Nah, bahkan terus kalau begitu, tambahan sedikit Pak, kalau boleh, bahkan sekarang perawat itu sudah bisa membuka rumah perawatan. Jadi sifatnya itu seperti klinik dokter yang milik pribadi gitu. Sekarang sudah bisa dan sudah legal untuk mendirikan rumah perawatan, seperti rumah perawatan khusus luka diabetes, atau rumah perawatan bersalin. Itu sudah mulai muncul di beberapa daerah kayak gitu. Jadi prospek menjadi perawat itu tidak hanya kerja di rumah sakit saja, tapi bisa di perusahaan besar. Bahkan saya sebelumnya juga dapat tawaran di perusahaan perusahaan pembangunan yang membuat kayak semacam perusahaan teknik gitulah, untuk menjadi perawat di situ, perawat pekerjanya itu. Jadi banyak sekali peluang kerja bagi seorang perawat sebenarnya. Oh, jadi itu nanti perawat sendiri sudah bisa membuka rumah perawatannya? Sudah bisa. Oke. Terus yang ditangani kira-kira apa saja di situ, Dinda? Oke, misalnya rumah perawatan luka diabetes atau khusus luka gitu. Berarti bagaimana kita merawat luka itu dari bentuknya yang dari awal, misalnya dia punya riwayat diabetes sejak berapa tahun, kemudian kondisi lukanya basah, yang di grade berapa atau di derajat berapa, itu kita rawat sampai akhirnya sembuh, sampai akhirnya lukanya membaik, atau misalnya sudah tingkat yang paling parah banget gitu ya, minimal jangan sampai luka itu merembet ke anggota tubuh yang lain dan lebih merugikan pasien sampai amputasi, seperti itu. Itu kita yang lakukan, membersihkan, merawatnya, mengganti perban, seperti itu, Pak. Ya, penekanannya pada perawatannya lah ya. Betul. Perawatan. Oke. Nah, berarti memang banyak kemajuan ya sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Nah, ya, jadi sorry, aku tanya secara pribadi. Berarti sampai sekarang Dinda tidak salah memilih jurusannya? Alhamdulillah enggak, dan tersadarkan akhirnya. Ya, sebenarnya saya juga sebelumnya termasuk masyarakat yang sama, punya stigma seperti itu, bahwa perawat adalah pembantu dokter. Dulu saya pengen masuk ke kedokteran. Selama 2 tahun di keperawatan saya denial parah. Kayak kenapa harus masuk keperawatan dan segala macam. Tapi setelah saya semakin mengenal, semakin terjun, dan semakin tahu bahwa dan terutama tujuan sih Pak, karena saya itu orangnya suka banget kontak sama manusia, merawat manusia gitu ya. Kalau dokter kan visit paling lama 15 menit, 20 menit lah, jarang banget sampai setengah jam tuh, jarang banget. Bahkan kayak cuma ditanya, keluhannya apa, masih ada atau enggak? Oh, kalau enggak ya udah lanjut aja terapinya, kayak gitu. Tapi kalau dokter kalau perawat bener-bener satu shift selama 8 jam, bisa jadi teman ngobrol, teman curhat, teman keluh kesah pasien, kemudian bahkan bisa jadi sahabat yang benar-benar bisa mendukung pasien saat seperti sekarang pandemi, misalnya keluarga pasien nggak ada, mereka diisolasi, nggak bisa ketemu orang-orang yang disayang, nggak ada yang dengerin mereka curhat. Ya kita sebagai perawat yang harus memberikan asuhan secara komprehensif gitu,
untuk peduli kepada psiko-sosial, dan spiritualnya pasien. Jadi benar-benar semuanya itu kita harus terlibat di dalam situ untuk merawat pasien. Gak cuma fisiknya aja, psikologisnya juga, kemudian sampai spiritualnya bahkan kita harus ada ambil peran di situ. Dan itu setelah saya tahu tujuan, setelah saya tahu isi atau profesi saya, itu saya bersyukur bahwa ternyata memang ini pilihan terbaik dari Allah untuk saya ditempatkan di profesi ini gitu. Oh iya, tadi kamu sebutkan kamu juga sempat sedang merawat COVID-19 sekarang, betul kan? Betul, iya. Oke, coba bisa cerita sama kita gimana sih sebenarnya keluh kesah kamu sebagai seorang perawat, kesulitan-kesulitan apa sebenarnya ketika kamu merawat COVID-19, kekhawatiran apa sih sebenarnya yang kamu hadapi sekarang ini? Iya, suka dukanya ya. Kalau sukanya tuh lebih ke, alhamdulillah diberi kesempatan untuk berkontribusi aktif terhadap penanggulangan juga pencegahan dari COVID-19 ini gitu. Karena saya juga kebetulan membangun komunitas untuk melakukan pencegahan COVID-19 yang namanya Fight Corona Together, Pak. Jadi kita bagi-bagi masker, targetnya 10.000 masker, 10.000 masker, 1.000 hand sanitizer, dan 10.000 flyer tentang gimana cara cuci tangan yang baik dan benar, pemakaian masker, dan pelepasan masker, juga etika batuk, kayak gitu. Nah, dukanya itu lebih ke banyak masyarakat yang menyepelekan, gitu. Jadi, kita nih sebagai tenaga kesehatan tuh khawatir banget sama kondisi masyarakat yang semakin hari kasusnya semakin banyak. Terus makin banyak juga yang meninggal. Sebagai informasi tambahan, kita itu sudah menjadi nomor 1 di ASEAN untuk kasus tertinggi dan kasus kematian tertinggi, gitu. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya dari sisi tenaga kesehatan gitu ya. Cuman orang-orang tuh sedih, maksudnya saya tuh melihat orang-orang tuh kok kayak sepele banget gitu, terus menyepelekan. Kemudian yang bikin tambah sedih adalah mereka tuh tidak tahu, tidak melihat apa yang kita lihat sehari-hari. Misalnya kayak orang-orang yang sesak, kemudian pasien-pasien yang meninggal di depan mata, itu tuh apa ya Pak, rasanya tuh tidak bisa dibayar dengan apapun gitu loh. Sedihnya itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Mereka banyak yang bilang bahwa, oh enak dong jadi tenaga kesehatan, insentifnya ditambah, gajinya tambah besar dan segala macam gitu ya. Kan karena dijanjikan pemerintah seperti itu gitu. Mohon maaf, itu tidak ada harganya sama sekali ketika kita melihat pasien-pasien yang meninggal di depan mata, entah neneknya siapa, entah bapaknya siapa, entah anaknya siapa. Mereka tuh meninggal di depan mata kami, dan itu tuh, dan kita tuh tidak bisa menolong. Kita mungkin bisa memberikan yang terbaik, tapi kan kita tidak bisa mengendalikan umur seseorang gitu ya Pak. Tapi sebenarnya penyakit ini tuh bisa dicegah untuk tidak untuk mengusahakan agar diri kita dan keluarga kita tidak terkena tuh bisa gitu. Tapi pencegahan inilah yang susah sekali dilakukan oleh masyarakat. Susah untuk mau, bukan susah untuk dilakukan sebenarnya. Susah untuk mau dan lebih aware untuk mencegah supaya diri dan keluarganya itu tidak terkena COVID-19 gitu. Sekarang orang-orang apalagi di era new normal yang digembor-gemborkan new normal tuh, orang-orang bilang kayak oh udah nggak ada nih virusnya kayaknya, udah boleh makan kok di restoran. Terus tapi mereka tidak memperhatikan protokol COVID-19-nya gitu. Oke, mungkin iya betul. Mungkin bosan makan di rumah. Boleh makan di restoran, tapi diperhatikan, pakai masker, cuci tangan, sampai rumah langsung mandi, ganti baju dan segala macam gitu. Jaga jarak. Ini keluar nggak pakai masker, kayak nggak ada apa-apa. Padahal musuh kita tuh musuhnya nggak kelihatan, kecil banget gitu, kecil banget nggak kelihatan. Kalau musuhnya besar kelihatan, kita bisa siap-siap berlindung ya. Tapi kalau ini kecil banget nggak kelihatan. Terus ketika diberitahu atau gimana, malah gembor-gembornya lebih ke kalian tuh nggak ngerasain, kita tuh udah 2 bulan, udah 3 bulan isolasi diri gitu, kita tuh capek dan segala macam. Ya sama, padahal semua juga sudah capek dengan kondisi seperti ini gitu. Justru kita sebagai tenaga kesehatan itu lebih kasihan gitu kepada masyarakat. Jangan sampai makin banyak orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19 ini gitu Pak. Itu sih sedihnya. Jadi sebenarnya awareness masyarakat ini sangat kurang ya tentang bahayanya COVID-19 ini ya. Ya, saya melihat juga kan sekarang ini kan PSBB itu sudah mulai dilonggarkan. Sepertinya masyarakat itu ya bebas aja makan di pinggir jalan tanpa ada protokol kesehatan. Mungkin mereka tidak tahu sebenarnya bagaimana tenaga perawat itu, bagaimana perjuangan seorang perawat di rumah sakit untuk menolong
pasien-pasiennya sana. Tapi saya mau tanya dulu, Dinda, memang waktu you menolong pasien yang terkena COVID-19 itu memang you face to face ada kontak untuk menolongnya, atau misalnya perawatnya hanya di satu ruangan tertentu, hanya melihat dari kaca tentang pasien, atau memang langsung ada berhadapan dengan pasiennya? Jadi sekarang itu saya jaganya di ruangan rawat inap yang low risk, yang resiko rendah, Pak. Jadi pasiennya itu kebanyakan tanpa gejala. Ya, kebanyakan tanpa gejala, kemudian masih bisa mandiri seperti orang sehat, aktivitasnya, jadi tidak terlalu banyak dibantu, hanya saja butuh tempat isolasi mandiri seperti itu. Tapi waktu saya di IGD, itu merasakan betul bagaimana seorang perawat itu harus cepat gitu, harus cepat dan tentu saja ada kontak langsung. Walaupun sebagaimana misalnya resikonya rendah, nggak ada tanda gejala, berarti kita cuma mantau aja, ngelihat, itu nggak. Shift itu ada yang masuk, minimal mengukur tanda-tanda vital, kemudian memberikan obat, menanyakan keluh kesah, mengkaji hal-hal yang menjadi keluhan mereka. Misalnya kayak ada mual muntah atau keluhan-keluhan lain, batuk dan segala macam seperti itu. Tapi yang terasa sekali waktu pandemi awal di IGD, karena itu melihat pasien-pasien yang baru pertama kali datang dan kondisinya nggak semuanya baik gitu. Apalagi pas di awal-awal tuh masih banyak banget yang kondisinya buruk sampai kita akhirnya harus melakukan resusitasi jantung paru yang pijat jantung gitu. Kemudian kita harus memberikan tindakan kegawatan. Yang saya sampai sedih banget itu adalah ada pasien saya yang meninggal di ruang IGD, belum sempat masuk ke ruang perawatan karena saat itu kondisinya sangat buruk sekali, Pak. Dia sesek, frekuensi nafasnya dalam 1 menit itu sekitar 60-an ke atas. Jadi 1 menit sekali dia menarik dan membuang nafas. Gitu. Itu dia sampai nggak bisa minum. Dia minum aja. Itu sudah dengan bantuan oksigen gitu. Sudah dengan bantuan nafas gitu, alat bantu nafas. Dia minum aja tuh balapan sama nafas gitu, Pak. Terbayang sekali sebagaimana sakitnya gitu. Udah posisinya udah nggak bisa tiduran, udah harus duduk tegak karena supaya oksigennya banyak yang lebih masuk gitu. Sampai akhirnya beliau meninggal dan itu terasa sekali bahwa COVID-19 ini nggak main-main gitu, membahayakan. Itu tidak sepele seperti flu yang orang-orang bilang gitu. Benar-benar bisa menyebabkan kematian secepat itu. Dia baru punya gejala kurang dari seminggu, sekitar 3-5 hari kalau saya tidak salah, 3-5 hari, dan langsung perburukan seperti itu, Pak. Dan itu usianya masih sekitar 27 tahun. Oh, masih muda? Masih muda sekali. Kayak gitu. Jadi itu yang tidak dilihat masyarakat. Sebetulnya mereka tidak harus melihat, pun tidak harus merasakan salah satu anggota keluarganya yang menderita COVID-19 gitu. Tapi ya tolonglah apa-apa yang dianjurkan oleh kami sebagai tenaga kesehatan dan pemerintah itu didengar dan dijalani gitu. Bukan malah berpikir yang macam-macam. Kalau ini tuh konspirasi, ini tuh ada permainan vaksin nih di sini, ya mohon maaf, satu dunia aja belum nemu vaksinnya, gimana kita mau mainin gitu kan. Itu banyak sekali pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Jadi himbauan-himbauan seperti ini yang seharusnya masyarakat dengar ya. Tetapi pemerintah juga sudah melakukan hal yang sama. Cuma memang masyarakat kita agak susah barangkali. Ya saya juga merasakan ya dua bulan saya merasa terkurung ya, kemarin 2 bulan merasa terkurung. Kita juga kangen untuk makan di restoran. Tapi sampai saat ini saya juga masih berpikir untuk untuk masuk ke tempat yang ramai. Saya masih berpikir gitu. Cuman masyarakat ini seperti tidak merasakan. Jadi kalau menurut Dinda, kira-kira bagaimana meningkatkan awareness masyarakat ini sebenarnya? Sebenarnya kalau usaha pemerintah saya akui untuk ini ya, untuk melakukan edukasi ya, itu sudah cukup sih Pak, sudah cukup banyak gitu. Tapi kalah sama orang-orang yang menyebarkan hoax gitu. Bahkan saya waktu turun lapangan ketika Fight Corona Together itu yang memberikan masker dan hand sanitizer gratis, itu saya terkaget-kaget. Ada orang yang nanya, Neng, emang betul kalau rokok itu justru malah mencegah orang-orang terkena COVID-19 gitu. Wah, saya langsung, itu dia nanyanya bukan bercanda dalam arti mengejek atau menyindir gitu ya Pak, tapi benar-benar ingin mengklarifikasi dan ingin tahu benar nggak sih kalau orang perokok itu malah susah untuk kena COVID-19 gitu. Kenapa kok Bapak bisa ngomong kayak gitu? Iya, soalnya kan itu asapnya masuk ke dalam paru-paru. Asap kan panas. Nah, kalau panas itu berarti mereka jadi nggak kena, jadi pada mati gitu, Pak. Terus saya kayak, astagfirullah, bisa-bisanya ada orang, Bapak tahu dari mana informasi itu? Iya, saya baca broadcast-an di WA.
kalau ada informasinya seperti itu. Jadi makanya orang-orang tuh yang terutama perokok itu malah lebih sering frekuensi merokoknya gitu. Itu informasi-informasi seperti itu yang saya juga bingung, itu ada orang-orang jahat seperti itu yang menyebarkan informasi-informasi yang salah dan dan tidak merasa bersalah karena hal itu gitu. Nah, mungkin peran pemerintah di sini dan tenaga kesehatan lain itu lebih ke edukasi memang harus lebih digemborkan lagi edukasi, pencegahan dan segala macam. Tapi harus ada kerjasama dari masyarakatnya untuk mau mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh tenaga kesehatan dan pemerintah gitu. Usahanya nggak bisa satu pihak, kita nggak bisa satu pihak karena ini pandemi, satu dunia mengalami ini. Oke, krisis ekonomi. Gak cuma Indonesia doang gitu yang mengalami krisis ekonomi. Gak cuma di dunia, misalnya industri, di dunia bidang-bidang lain yang menghasilkan uang gitu. Tapi di dunia kesehatan pun masalah ekonomi menjadi masalah gitu. Karena tahu sendiri kan Pak, BPJS sekarang defisit berapa. Kemudian pasien kita sudah nambah menjadi angka berapa sekarang? 51.000 kalau saya tidak salah ya. 51.000 orang yang positif. Dan semuanya yang positif itu ditanggung sama pemerintah. Kegambar gak kira-kira betapa pemerintah itu merugi gitu. Karena satu orang nih Pak, saya bocorin harga swab satu kali swab hidung itu 1 juta di tempat saya kerja ya, 1.745.000 sekitar segitu, 1.750 lah ya kita katakan. Rapid test 500.000, sekitar 500.000. Satu orang yang positif itu anggaplah harus 2 tes itu, rapid sama swab. Berarti kan sudah 2.200.000 tuh dikali 51.000 orang yang positif. Sudah berapa anggaran Indonesia yang keluar? Belum perawatan orang-orang yang melakukan perawatan, harus ronsen, harus cek darah, untuk jasa dokter, perawat, mohon maaf, itu nanti aja dipikirinnya deh, gitu ya. Insentif sampai sekarang yang dicanangkan itu pun masih belum kelihatan batang hidungnya gitu. Tapi kita pikirkan pasiennya dulu deh, untuk ronsen, pemeriksaan darah itu untuk 3 hari sekali, ronsen 3 hari sekali. Terus obat-obatan yang diberikan, alat-alat seperti set infus, cairan itu berapa? Kemudian ventilator, biaya ventilator berapa? Berapa juta dalam satu hari untuk satu pasien dikali ya itu pasien-pasien yang positif itu ya gimana gak rugi, gimana gak krisis ekonomi kalau semakin banyak pasien, semakin banyak yang dinyatakan positif, maka akan semakin banyak anggaran pemerintah yang keluar untuk membiayai masyarakat yang sakit gitu. Makanya satu-satunya jalan adalah kerjasama untuk melakukan pencegahan supaya ini angka nggak makin naik gitu. Tapi kan sekarang gimana coba Pak? Sehari 1.000 udah kayak nabung 1.000 sehari. Saya tidak terbayang bagaimana habisnya uang negara ya untuk hanya karena perilaku kita yang tidak mau kerjasama ya. Iya. Saya bisa terbayang. Nggak cuma kita. Aku takutnya ya mudah-mudahan sih tidak ya. Kalau sudah uang tidak ada lagi terus mau diapain? Nah itu dia Pak. Itu saya takut dari situ gitu loh. Iya. Yang mudah-mudahan masyarakat kita ini, mudah-mudahan masyarakat kita ini sadar bagaimana pentingnya untuk kerjasama dengan para medis ya bekerjasama untuk menekan perkembangan COVID-19 ini. Ya, karena semua kita dirugikan ya, Dinda ya. Betul, nggak ada yang nggak dirugikan saat ini, Pak. Nggak ada yang nggak susah. Tidak ada. Kita tidak bisa mengatakan orang para medis atau medis itu diuntungkan karena banyak pasien, tidak juga ya. Kita tidak bisa. Sama sekali, karena pendapatan kita kan bukan dari per pasien, tapi dari berapa jam shift kita bekerja gitu. Jadi nggak ngaruh mau 100 pasien, mau 50 pasien selama kerjanya 8 jam, ya segitu bayarannya gitu. Ya, sama aja. Oh ya, tadi kamu sempat utarakan ke kita kamu menggalang dana ya, dan salah satunya kamu sebagai ketuanya ya, sebagai penggalang dana. Coba ceritakan kepada kita itu bagaimana you sampai kepikir untuk begitu gitu loh. At the same time kamu sibuk dengan dunia kerja kamu tapi masih mikirin galang dana gitu. Kok bisa sampai pikiran begitu, Dinda? Iya, jadi dari mulai awal kasus COVID itu datang ke Indonesia itu kan Maret ya Pak ya, tanggal 2 Maret itu dinyatakan 2 orang itu positif gitu. Terus saya melihat fenomena yang justru ada di negara kita itu bukan tolong-menolong, walaupun prinsipnya gotong royong gitu. Tapi kalau kita flashback waktu dulu, mereka malah memborong hand sanitizer untuk keluarga mereka sendiri sampai habis stoknya. Kemudian harga masker melambung, jadi 400.000 satu box itu. Padahal harga normalnya paling mahal itu 40.000, naik sampai 1.000%. Saya sampai geleng-geleng kepala kayak, ini orang kenapa gitu?
oke, khawatir boleh, melakukan pencegahan boleh, tapi nggak usah berlebihan, karena masih banyak orang yang butuh gitu kan. Terus saya terus melihat trennya juga. Dulu yang kena awal-awal itu adalah orang-orang kaya atau orang-orang yang punya kepentingan yang dari luar negeri, ya kan? Mereka masih punya kemampuan untuk membeli hand sanitizer, pun membeli masker yang harganya 400.000 itu. Makin kesini, itu adalah yang kena orang-orang yang ekonominya sulit. Dan mereka jelas nggak mungkin mampu membeli hand sanitizer dan masker dengan harga yang sebegitu tinggi. Karena itu bukan kebutuhan yang mendasar. Untuk makan aja susah, gimana mau beli hand sanitizer gitu kan? Apalagi masker gitu. Terus sementara mereka nggak bisa stay at home. Kemudian keluar tuh kebijakan untuk work from home. Sementara mereka tuh nggak bisa untuk kerja dari rumah. Ya kalau kerja pilihannya dua, sama-sama merugikan. Mereka harus mati kelaparan karena virus, mati kelaparan, atau mereka harus mati karena virus gitu. Jadi saya mikir jauh sebelum jauh sebelum pemerintah melihat klaster-klaster sekarang seperti pedagang, kemudian rakyat-rakyat yang ekonominya menengah ke bawah, saya sudah terpikir mereka nggak bisa untuk stay di rumah aja, kerja dari rumah, kemudian mendapat penghasilan gitu. Mereka kerja keluar aja penghasilannya cuma berapa sehari, apalagi mereka harus di rumah gitu. Nah makanya saya dan teman-teman saya berinisiatif untuk ya udah yuk kita bantu, minimal kasih APD sederhana berupa masker kain dan hand sanitizer, juga flyer tadi atau apa tuh namanya ya flyer atau selebaran yang isinya gimana cuci tangan yang baik dan benar, etika batuk sama pemakaian dan pelepasan masker gitu, agar mereka tetap bisa mencari nafkah demi kebutuhan mereka sehari-hari dengan keluarganya, tapi mereka juga tetap terlindungi, tetap aman, tetap sehat ketika kembali ke rumah gitu sih Pak. Nah alhamdulillah ini disambut baik sekali oleh masyarakat gitu. Saya buka penggalangan dana dari 17 Maret sampai hari ini, alhamdulillah terkumpul sekitar 60-80 juta dan sudah menyebarkan sebanyak untuk saat ini ya, sudah menyebarkan sebanyak 2.500 paket hand sanitizer dan masker gratis, juga flyernya tadi di beberapa titik di Jabodetabek kayak gitu. Kita masih tetap menggalang dana sih. Tapi sekarang masih tetap galangnya dana ya? Masih. Dan sekarang targetnya lebih ke kita meluaskan target itu ingin membagikan sembako juga. Sembako senilai 300.000 untuk keluarga-keluarga yang terdampak. Juga itu tadi alat pelindung diri yang sederhananya juga tetap diberikan. Seperti itu, Pak. Ya. Luar biasa ya, Dinda. Kamu sebagai seorang perawat, masih muda, kemudian tidak hanya memikirkan pekerjaan yang sesuai dengan visi dan misi kamu, dan bisa menggalang dana, begitu. Ini menurut saya suatu kepribadian yang luar biasa, yang jarang kita ketemukan seusia Anda seperti ini. Ya, nah tapi saya mau cari tahu dulu, apa yang menyebabkan kamu, apakah memang dari dulunya kamu suka memikirkan sosial, apakah memang hanya tiba-tiba muncul aja pemikiran itu sekarang, gimana? Apa yang mendorong kamu? Sehingga kamu sempat memikirkan hal yang di luar dari kepentingan kamu. Sebenarnya kalau dilihat dari dulu, saya emang suka turun ke dunia sosial gitu. Waktu di fakultas, saya tergabung dalam BEM juga Pak, dan kebetulan memegang isu sosial masyarakat gitu. Jadi memang suka aksi juga, suka demo juga anaknya dari zaman dulu sampai sekarang. Cuman kan sekarang udah nggak bisa karena status mahasiswanya sudah dicabut ya, jadi kita tidak bisa aksi secara atau mengingatkan pemerintah gitu, lebih secara langsung gitu. Kalau dulu mahasiswa kan memang ini gitu. Tapi menurut saya hal yang paling mendasar adalah ketika kita bisa nolong, kenapa enggak gitu? Karena saya nggak punya uang nih, saya nggak punya uang banyak buat nolong segitu banyak orang gitu, sampai 80 juta, ya paling penghasilan saya berapa gitu kan. Saya juga bukan anak sultan yang bisa bagi-bagiin uang apa gimana gitu Pak. Tapi saya berpikir ini banyak platform, banyak platform yang bisa kita manfaatkan untuk membantu orang gitu. Kenapa kita nggak coba bantu? Jangan hanya waktu awal sekali ini ya, pembentukan Fight Corona Together itu, saya melihat orang tuh banyak banget yang merutuk dan mengutuk pemerintah gitu kan. Emang nih dasar pemerintah seperti ini gitu. Tapi nggak memberikan solusi apapun, nggak membantu gitu. Jadi saya berpikir kalau kita marah-marah aja, ngomel-ngomel aja gitu, nggak ada solusi yang bisa kita berikan, ya percuma gitu. Sekarang selagi muda justru Pak, ketika tenaganya masih banyak, ketika waktunya juga masih banyak,
kenapa kita tidak coba membantu meringankan pekerjaan pemerintah pun membantu masyarakat untuk sama-sama berjuang melawan corona ini. Makanya kenapa nama gerakannya itu Fight Corona Together, karena kita nggak bisa sendiri, nggak bisa pemerintah aja, nggak bisa tenaga kesehatan aja, nggak bisa masyarakat aja, kita harus sama-sama buat melawan si corona ini gitu. Luar biasa ya. Seandainya saya cuma berpikir tadi, seandainya katakanlah setengah dari alumni perawat berpikir seperti Anda, mungkin mungkin negara ini akan terbantu ya. Alright, Dinda, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu kan masih ada junior kamu perawat sekarang ini kan. Nah, Iya, Pak. saya to be honest lah ya. Ada perawat yang yang benar-benar menekuni dunia perawat ya, mengikuti model Florence Nightingale ya, yang dia mau mengorbankan kehidupannya untuk membantu masyarakat. Nah, pesan-pesan apa yang bisa kamu berikan kepada junior kamu nanti? Nah, ini kan pasti ada junior kamu nih, perawat-perawat nih, sehingga mereka jangan melupakan pesan dari Florence Nightingale tadi, bahwa seorang perawat itu benar perawat gitu, benar-benar harus membantu atau menolong orang. Itu kan konsepnya kan. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa kamu berikan kepada mereka? Oke. Untuk adik-adik perawat ya, udah tua banget, padahal saya juga masih muda, Pak. Pesan yang paling ingin saya tekankan adalah ikhlas. Gitu, karena profesi keperawatan ini sebenarnya sangat mulia. Sampai orang tuh ada yang bilang kalau gaji perawat itu atau tenaga kesehatan itu bukan hanya ada dua gajinya, bukan hanya satu. Yaitu yang pertama uang yang kita dapatkan dari jasa yang kita berikan, sama yang kedua pahala dari setiap pasien yang dirawat, kayak gitu. Jadi saya tuh banyak banget cerita-cerita di semasa ini ya, semasa magang. Ketika merawat pasien itu pasti banyak, Pak, doa-doa yang teralir dari mereka. Neng, semoga sehat ya, semoga rezekinya gampang, semoga ini, semoga itu, gitu. Banyak sekali gitu. Apalagi kita tuh merawatnya dengan sepenuh hati gitu, dengan setulus hati. Kalau capek, ya namanya kerja, apapun pasti capek ya, Pak ya. Nggak mungkin, kita nggak kerja aja capek kok gitu. Apalagi kerja gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus dikeluhkan. Kalau mengeluh seperti itu, kayak yang tadi stigma di masyarakat itu buruk, kemudian prospek kerjanya juga misalnya dikatakan pendapatannya nggak seberapa, coba bandingin sama orang-orang IT, coba bandingin sama orang-orang teknik, atau coba bandingin sama orang-orang hukum dan segala macam. Nah, itu kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Kalau memang ingin mencari uang yang lebih, yang banyak, tapi ya itu hanya itu gitu, jangan jadi perawat kayak gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan banyak perawat di Indonesia yang penghasilannya bahkan mengalahi orang-orang yang tadi disebutkan gitu, Pak. Pun sekarang peluang bisnis sudah banyak sekali, apalagi dengan kehidupan masyarakat yang sekarang katakanlah hedon gitu ya, makan maunya yang enak-enak, daging-dagingan, boba-bobaan kayak gitu kan. 10 tahun kemudian kenapa diabetes, hipertensi. Jadi kalau model peluang bisnisnya ya secara jahat itu banyak menjadi perawat itu. Tapi kan kita kerja berdasarkan nilai kemanusiaan, nggak mungkin kita hanya menjunjung tinggi nilai perekonomian gitu. Jadi tadi harus ikhlas. Ketika ketemu pasien, lakukanlah yang terbaik gitu. Benar-benar menanyakan keluhan-keluhan, mau mendengarkan, kemudian memberikan perhatian yang memang seharusnya diberikan seorang perawat profesional gitu. Jangan dulu perawat itu terkenal juga dengan kegalakannya, judes. Orang lagi sakit, kan biasanya kalau sakit tuh bener-bener selemah-lemahnya manusia ya. Jadi keluar semua sifat-sifat yang tidak bisa dikontrol. Jadi manja lah misalnya, jadi bawel, jadi apa gitu. Banyak pasien-pasien yang memang unik gitu. Nah, gimana itu kita harus bisa menghadapi mereka dengan kelapakan hati yang besar gitu. Jangan karena udah mah kitanya capek, pasiennya bawel, jadi pasiennya kena marah sama perawatnya, itu jangan sampai gitu. Jadi harus ikhlas sih, Pak. Poin pertama dan paling utama yang saya bisa kasih ke adik-adik perawat. Iya. Jadi memang kalau kita mau jadi seorang perawat ya, lu hidupkanlah sebagai seorang perawat ya, gitu ya. Kalau lu mau cari uang, tetapi di dunia perawat ya, kamu kan jadi perawat lah. Seperti ya yang kamu katakan tadi, sebenarnya
Ada, saya percaya yang kamu bilang tadi, ada doa-doa dari pasien itu yang disebut dengan pahala-pahala itu yang kita tidak tahu kepada kita gitu loh ya. Nah itu saya percaya sih yang begitu ya. Oke. Nah ini mungkin aku mau tanya lagi satu lagi terakhir barangkali. Dulu kamu itu kan sempat jadi juara di akademik, secara akademik juga pernah kamu outstanding student, ya kan gitu ya. Itu kamu pernah terpilih jadi apa itu namanya itu pengibar bendera itu namanya apa? Pampers ya? Bukan, apa namanya? Paskibraka. Paskibraka pernah terpilih. Jadi sebenarnya kamu itu sudah meraih banyak prestasi ya. Kemudian kamu waktu belum selesai ya, kamu masih ada keinginan untuk pelatihan di Jiksi. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sampai berpikir ke sana, ikut pelatihan di Jiksi? Wah, ini menarik nih. Saya akan berikan tips dan trik untuk teman-teman yang nyari kerja, terutama kenapa penting banget harus ikut Jiksi. Pertama yang saya rasain itu persaingan kerja kita tuh ini banget, besar banget. Untuk di tempat kerja saya yang sekarang di RS Universitas Indonesia, waktu itu dibutuhkan hanya sekitar 100 sampai 200 orang, Pak. Tapi yang daftar 2.000 orang. 2.000 orang yang daftar. Itu di bagian di semua bidang ya, Pak. Di semua bidang itu 2.000 orang yang daftar. Kebayangkan betapa besarnya lawan kita gitu. Kita harus melawan banyak orang gitu. Nah, saya terpikir gimana caranya perusahaan atau rumah sakit melihat kita itu baik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Saya dapat informasi tentang Jitsi ini dari teman saya. Kemudian saya lihat profil Jitsi dan testimoninya, dan menurut saya, wah, worth it nih kayaknya buat diikutin. Kenapa nggak coba saya ikutin gitu? Pas saya ikutin dan ternyata benar ketemu Pak Rudi, ketemu Kiki gitu. Terus banyak dapat tips yang membuka pikiran saya lebih jauh tentang lowongan pekerjaan. Sebenarnya nyari kerja itu nggak susah di Indonesia. Banyak banget lowongan pekerjaan. Banyak banget. Dari mulai customer service, kemudian apa segala macam sampai yang tinggi-tinggi itu banyak banget. Tapi orang-orang nggak punya ilmunya buat nyari kerja. Itu gimana caranya? Dari mulai hal sesederhana CV, Pak Rudi tahu banget lah bagaimana payahnya CV saya tuh awal-awal. Kayak, apaan nih? Nggak akan dilirik sama HRD sama sekali gitu kan. Mau kita berprestasi apapun, HRD pasti ngelihatnya semua orang tuh sama. Kita HRD nggak akan kenal siapa-siapa, kecuali memang kenal secara personal dengan HRD-nya ya. Tapi gimana caranya kita memasarkan atau menjual diri kita? Ya, menjual diri kita untuk akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk interview. Itu kan sebetulnya di situ, di mana kita bisa menjual diri kita kan di situ kan. Baru dilihat, oh ini kualitas orang A, ini seperti ini dari interviewnya gitu. Nah, untuk masuk dari, oke, kita bayangin gini, 2.000 orang dengan tumpukan CV sebegitunya, semuanya polos, tidak ada yang menarik, HRD udah pusing, tenggat waktunya 1 minggu doang nih misalnya, untuk oprek. Dia hanya butuh sekitar 200 orang dari 2.000. Pasti mereka akan memilih CV-CV yang menarik. CV-CV yang menarik perhatian, kemudian barulah mereka membaca gitu. Nah, di Jitsi ini diajarkan gimana caranya kita membuat CV yang menarik dan sesuai dengan apa yang perusahaan inginkan. Itu tips-tips yang, saya pengen bocorin tapi mereka pada ikut pelatihan Jitsi aja ya Pak ya. Nah itu ilmu-ilmu yang belum saya punya waktu itu Pak. Makanya saya merasa bersyukur sekali ketika saya mendapatkan ilmu itu yang dari Bapak. Kemudian juga dibantu gimana cara menghadapi HRD ketika wawancara, ketika interview, harus bersikap seperti apa, cara ngomongnya gimana, sampai cara duduk, cara ngetok pintu aja diajarin gitu. Cara bersalaman, saya itu terekam sekali di pikiran saya, itu terekam sekali Pak. Dari cara salaman sampai cara cara salaman, terus bertatap muka, bertatap wajah. Itu sangat terekam sekali gitu. Dan itu membantu saya menjadi lebih percaya diri ketika menghadapi HRD. Dan terbukti alhamdulillah lulus dari 2.000 orang itu, mendapatkan satu posisi di 200 yang dibutuhkan. Gitu. Jadi saya benar-benar bersyukur banyak ribuan saya ingat kamu ya. Betul Pak. Udah kayak apa gitu. Jadi saya sependapat dengan yang kamu katakan tadi, HRD itu kan nggak sempat melihat kamu, dia nggak tahu kamu latar belakang kecuali dia melihat CV kamu, ya kan? Betul. Jadi cara kita menuliskan CV itu adalah gambaran diri kita yang sesungguhnya. Walaupun kita punya segudang pengalaman, kalau dia tidak tahu, ya kan itu tidak bisa dibaca melalui CV, itu juga percuma juga, kira-kira gitu. Iya, betul. Jadi sampai sekarang nggak pernah lupa ya Dinda ya, waktu pernah ketemu dengan Jiksi waktu itu ya.
Oh enggak dong, enggak akan sih. Nggak akan lupa karena itu salah satu momen saya belajar banyak banget dan saya merasa bersyukur banget. Sampai saya bilang ke Kiki, Ki parah sih ini apa ya sangat-sangat bersyukur dan mempunyai kesempatan untuk belajar di Jitsi. Dan saya selalu promosikan ke orang-orang untuk ikut, apalagi untuk orang-orang yang bilang susah nih nyari kerja ini apa segala macam. Enggak. Sini lu ikut dulu, baru lu ngomong susah gitu. Tapi yang menarik sama kamu ya, Dinda, kamu itu kan orangnya pintar, orangnya berprestasi. Kamu tidak pernah menganggap remeh dalam segala hal ya. Segala sesuatu itu kamu benar-benar serius ya. Alhamdulillah begitu mungkin ya Pak. Kenapa gitu Pak bisa Ya, ngomong kayak gitu? karena itu yang saya lihat waktu kamu ikut pelatihan. Ya, saya sudah mendengar ya kamu orang yang outstanding student ya gitu ya. Tapi walaupun hal yang sederhana, ini memang benar-benar mau mempelajari gitu loh. Jadi ini merupakan kesuksesan yang kamu capai. Aku harap ini dipertahankan, Dinda. Amin. Allah. Ya. Baik, para sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, kita sangat senang sekali bertemu dengan salah satu alma mater kita, Dinda. Dia itu seperti yang saya sebutkan tadi, dia adalah wanita yang sangat berprestasi dan masih muda. Sebenarnya jalannya masih panjang, tapi kalau kita lihat bagaimana prosesnya, salah satu kunci kesuksesan dari Dinda ini ketika saya amati dari pembicaraannya, dia tidak pernah menganggap remeh dalam segala hal. Segala hal itu memang harus diperhatikan sama even hal-hal yang kecil, walaupun kita sudah misalnya di posisi yang paling tinggi. Dan ya, kepada teman-teman sahabat Diksi dimanapun kalian berada, mungkin biarlah pembicaraan kita dengan Dinda ini bisa memberikan semangat kepada kalian juga yang masih muda. Boleh mengikuti cara dari Dinda ini. Nanti kalau teman-teman juga yang ingin berkomunikasi langsung dengan Dinda, boleh hubungi nanti Cici. Nanti saya minta izin sama Dinda apakah boleh, karena Dinda ini sampai sekarang masih sibuk ya. Dia masih sibuk menangani COVID ini ya. Bayangkan sampai sekarang at the same time dia juga aktif menggalang dana. Jadi dia tidak bekerja hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi bekerja untuk masyarakat juga. Dinda, atas nama Jiksi, kita sangat bangga kehadiran kamu. Aduh, ya, saya mau kita sangat bangga dengan kehadiran kamu ya, dan semua cerita-cerita kamu, mudah-mudahan cerita-cerita kamu ini bisa menjadi inspiring kepada teman-teman lain. Mungkin Dinda ada yang mau kata-kata penutup barangkali yang mau disampaikan sebagai kata-kata penutup? Boleh. Ini sih, ini terutama ke bidang pekerjaan ya Pak ya. Yang tadi ya, jangan hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, karena kita hidup di dunia ini nggak hanya untuk mengejar keuntungan gitu, tapi sebisa mungkin ketika kita bekerja kita juga memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Dan kalau misalnya sudah bekerja atau belum bekerja, jangan khawatir, karena rezeki akan Allah kasih dari tempat yang tidak diduga-duga, bahkan melalui kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, nggak usah ragu lagi, daftar langsung ikut ke Jitsi. Berapa sih Pak sekarang biayanya? Oh, sekarang udah naik sekarang, 1,5 sekarang. Oh, 1,5, mantap. Ya. Nah, sebelum harganya naik 1,5. lagi. Gimana? Gimana Pak? 1,5. Ya, sebelum harganya naik lagi gitu loh. Tapi ya, karena Dinda yang promosi, yaitu special price. Special price ya, hubungin aja nanti Mbak Kiki, nanti ada special price asalkan bawa nama Dinda. Wah, mantap nih. Ada voucher diskon berarti ya. Bawa nama saya, Anda mendapatkan voucher diskon. Pokoknya bawa nama Dinda, saya dipromosikan sama Dinda. Udah, nanti ngomong sama Rizky, gampang itu. Oke, siap. Karena kita sangat bangga dengan kehadiran Dinda loh. Di sini loh, sangat bangga. I really proud of you. Gitu loh. Wow, thank you Pak, thank you so much. Dan saya sangat berterima kasih betul sama Jitsi gitu. Salah satu, sampai sekarang Jitsi itu masuk ke dalam CV saya, bahkan persiapan prakerja itu saya sebutkan di situ, saya mengikuti Jitsi gitu. Dan menurut saya worth it, dengan harga segitu kita bisa mendapatkan pembelajaran juga untuk membuka kesuksesan kita di dunia kerja kita yang lain gitu. Jadi jangan takut, harga itu akan tergantikan dengan ilmu-ilmu yang nanti diberikan oleh Pak Rudi, juga keberhasilan Anda dalam mencari pekerjaan. Langsung daftar abis ini, hubungin Mbak Kiki.
Baik, terima kasih banyak Dinda. Senang bertemu Iya, dengan kamu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, lagi. senang hati. Ya, terima kasih Yap, sekali lagi. Terima kasih atas nama Jiksi. Kita ucapkan selamat buat Dinda. Selamat bekerja. Semangat terus demi nusa dan bangsa. Terima kasih amin, Dinda. amin ya Allah. Terima kasih juga Jitsi sudah diundang, suatu kehormatan.